Apa hubungannya? Kenapa ini bicara tentang belas kasihan? Kenapa bukan bicara tentang kerendahan hati? Ya. Kenapa ini berkata bahwa kesalahan kita, bukan kesalahan ini kesombongan, bukankah kesombongan itu ya kita merendahkan diri kita, tapi kerendahan hati itu harus ada manifestasinya. Kerendahan hati itu manifestasinya adalah kesombongan itu berpusat kepada diri kita, kerendahan hati itu berpusat kepada orang lain. Ya, kalau ketinggian hati berpusat pada diri kita, kerendahan hati akan berpusat pada orang lain. Apa yang dapat kita lakukan pada orang lain? Belas kasihan terhadap orang yang tertindas, ya. Menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tertindas, melakukan keadilan. Yang dapat kita lihat dari pengalaman Raja Nebukadnezar. Kecongkakan itu telah dia manifestasikan pada saat dia tidak mendengarkan nasihat Tuhan. Satu yang dapat kita lihat nih, kesombongan itu adalah pada saat kita berfokus pada diri kita. Pada saat kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi kita apa? Tidak melakukannya seperti nanti kita akan lihat dari Raja Nebukadnezar. Tapi inilah masalahnya pada saat ini. Kesombongan itu bukan hanya terjadi pada orang yang berkuasa. Tentu yang berkuasa dan punya uang dapat lebih gampang untuk menjadi sombong. Terus terang ya, makanya Yesus katakan tidak apa? Sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam apa? Kerajaan bukan berarti tidak mustahil, bukan berarti tidak mungkin, tapi sukar. Kenapa? Ada tendensi di mana kita sudah merasa lebih daripada orang lain. Ya. Tapi sesungguhnya kesombongan itu bukan hanya kepada orang kaya dan yang berkuasa. Kita semua. Bagaimana itu dapat terjadi kepada kita? Ada satu statement yang menarik sekali yang dibuat oleh seorang penulis Inggris, Gilbert Keith Chesterton, ya, yang bukunya yang berjudul, ini satu buku yang dikarang oleh Gilbert Keith Chesterton, Ortodoksi. Dia katakan apa? Dia punya observasi, menarik sekali observasinya. Masalah kita saat ini, dia katakan, masalah kita saat ini adalah kerendahan hati di tempat yang salah. Ini bukan bicara kerendahan hati, tapi sekarang dikatakan apa? Di tempat yang salah. Ya apa? Wrong place. Setiap manusia seharusnya meragukan dirinya sendiri. Setiap manusia seharusnya meragukan dirinya sendiri, tetapi tidak meragukan kebenaran. Namun hal ini sekarang benar-benar telah terbalik. Ya. Seharusnya kita meragukan diri saya harusnya meragukan diri saya dan tidak meragukan kebenaran, tapi sekarang terbalik ya. Ya. Saat ini, hal yang diutamakan oleh manusia adalah sesuatu yang seharusnya tidak dia utamakan. Seharusnya kita tidak mengutamakan. Seharusnya saya tidak meragukan kebenaran, tapi seharusnya saya yang tidak harus saya utamakan itu adalah diri saya sendiri. Diri saya itu janganlah yang saya utamakan. Jadi, bagian yang dia ragukan adalah bagian yang seharusnya tidak dia ragukan. Jadi seringkali sekarang sudah terputar terbalik, yang kita ragukan seringkali adalah kebenaran, yang itu yang kita ragukan, dan kita tidak meragukan diri kita sendiri. Seharusnya bukan demikian. Kita harus meragukan diri kita sendiri dan tidak meragukan kebenaran. Tapi itulah ya, manusia yang merasa bahwa saya sudah tahu semua. Saya sudah tahu semua pendeta. Saya sudah tidak ada yang nggak tahu. Saya lebih tahu bahkan dari pendeta dan sebagainya. Seperti begitulah ya. Seperti gitu. Kita memiliki arogansi demi arogansi, mungkin oleh sebab pengetahuan kita atau kita pemahaman-pemahaman kita, dan kita meremehkan orang lain. Dan ini dapat terjadi kepada orang kaya atau orang miskin, dan segala umat manusia dapat dihinggap oleh penyakit kesombongan tersebut ya. Dan inilah satu hal yang selalu kita sudah sering pelajari ya. Bagaimana kerendahan hati itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin untuk selalu untuk selalu kita miliki, memerangi ketinggian hati. Memiliki kerendahan hati. Amsal 29 dan 23 katakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Menerima pujian. Bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Apa itu keangkuhan merendahkan orang? Dia katakan apa? A man's pride, ya, kesombongan manusia dan perasaan dia sangat penting, dirinya yang terpenting. Perasaan bahwa dirinya yang terpenting akan menjatuhkan dia. Tetapi mereka yang memiliki roh kerendahan, roh humble spirit, will obtain honor, akan menerima akan menerima pujian. Jadi keangkuhan itu terjadi karena apa? Kita pikir bahwa diri kita itu lebih penting. Diri kita itu lebih penting atau harus lebih dipentingkan. Kita tidak memikirkan
perasaan orang lain, ya. Lebih memikirkan perasaan kita, ya. Itulah sebabnya juga dalam Mazmur katakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, meragukan dirinya, dan kita akan lihat, meragukan dirinya, ia akan ditinggikan. Ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jadi bagaimana? Bagaimana saya tahu pendeta bahwa saya ini memiliki kerendahan hati atau ketinggian hati, kesombongan, ketinggian hati atau kerendahan hati? Bagaimana kita? Tentu saja kita tidak bisa dengan gampang menilai ya diri kita, tapi mungkin ada beberapa poin yang dapat kita lihat ya. Yang ini misalnya ada apa? Bahwa tentang kesombongan dan kerendahan. Kesombongan itu seringkali dapat terjadi pada saat kita mempromosikan diri kita. Ya, pada saat ada orang mungkin dia nggak punya apa-apa ya, begitulah pendeta, saya memang nggak kaya, saya nggak miskin ya, dia memang nggak seperti orang-orang kaya itu pendeta, tapi ya minimal saya punya iman pada Tuhan. Kadang-kadang hati-hati ya, kita seakan-akan merasa bahwa kita memiliki iman yang lebih tinggi daripada orang lain. Mungkin biar Tuhan yang menilai, bukan kita yang harus menilai, menyatakan hal tersebut. Jadi kesombongan itu akan mempromosikan diri sendiri. Kita mempromosikan diri sendiri, sedangkan kerendahan hati membiarkan Tuhan. Kita nggak usah ngomong-ngomong. Kerendahan hati itu biarkan Tuhan yang apa? Biarkan Tuhan yang melakukan promosi untuk kita. Apalagi kesombongan mempertimbangkan apa yang terbaik bagi diri saya sendiri. Ini yang terbaik. Tapi kerendahan hati mempertimbangkan apa yang terbaik bagi orang lain. Kita memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Kesombongan berkata, aku tahu aku benar. Aku tahu aku benar. Aku tahu, ini bisa dinyatakan orang kaya, orang miskin, siapa saja. Aku tahu aku benar. Tapi kerendahan hati berkata, saya bisa saja salah. Ya, saya bisa saja salah. Kesombongan memandang rendah orang lain, sedangkan kerendahan hati memperhatikan orang lain. Dan disinilah kita lihat bagaimana Tuhan yang merendahkan hati daripada apa? Merendahkan hati daripada seorang yang sangat berkuasa. Pada saat Raja Nebukadnezar menawan Daniel dan sahabat-sahabatnya, kita lihat bagaimana mereka kemudian dibawa Yerusalem dikepung dan dihancurkan, ya, dihancurkan. Dikepung ada menurut sejarawan Yahudi katakan 7 tahun itu ya, dikepung dihancurkan tembok Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar. Seakan-akan Allah itu kalah. Nah, kalau kita lihat struktur, mungkin saya pernah bawakan ini ya. Kita lihat di dalam kitab Daniel itu ada ya dari bagian apa? Dari kitab Daniel dari ke-12 Fatsal, dalam kitab Daniel, kita lihat ada gambaran antara apa ya? Gambaran dari bagian yang apa? Daniel Fatsal yang di bagian dibagi 2 ya, Daniel 1 sampai 6 dan kemudian 7 sampai 12 dapat dibagi. Tapi pembagian lainnya dapat kita lihat juga adalah bagaimana tematik atau chiastic structure. Apa yang terjadi? Pertama ya seakan-akan ada masalah. Yaitu bait Allah dan umat Allah ditaklukkan. Anda bisa baca itu dalam Daniel Fatsal 1. Kalah sepertinya Tuhan. Itulah cara kerajaan-kerajaan zaman dahulu untuk mengalahkan satu bangsa. Itu bukan hanya sekedar kalahkan satu bangsa, tapi pada saat satu bangsa dikalahkan, Allahnya juga itu apa? Dinyatakan kalah oleh Allah saya yang menaklukkan bangsa tersebut. Sehingga itulah sebabnya bait Allah itu dihancurkan dan apa? Dan peralatan-peralatan bait Allah itu dibawa ke Yerusalem untuk menjadi apa? Diperhamba oleh rajanya orang-orang Nebukadnezar ya, orang-orang Babylon. Jadi itu kita lihat Fatsal 1 ya. Lalu kemudian Fatsal 2 kalau Anda membaca, Anda bisa lihat ada tentang mimpi Nebukadnezar dan 4 kerajaan ya. Yang kita lihat Babylon, Medo-Persia, ya, kita bisa lihat lalu Yunani dan kerajaan Romawi sebelum kemudian kerajaan-kerajaan itu apa? Yang terbagi-bagi ya. Itu 4 kerajaan utama. Lalu kemudian kita lihat Fatsal 3 bagaimana sahabat Daniel dibebaskan dari dapur api. Lalu di Fatsal yang keempat dan kelima kita lihat bagaimana pembahasannya tentang apa? Nebukadnezar direndahkan dan penghukuman ilahi. Lalu juga kemudian yang raja terakhir daripada Babylon yaitu Raja Belsasar. Daniel Fatsal 5 berbicara tentang Belsasar itu direndahkan dan oleh penghukuman ilahi. Jadi Daniel Fatsal 4 sampai dan 5 itu bicara tentang 2 raja, Belsasar dan kemudian raja yang terakhir, Raja Nebukadnezar dan kemudian raja terakhir Belsasar yang meninggikan diri dan direndahkan. Jadi itu inti daripada kitab Daniel. Ini kerajaan-kerajaan atau orang-orang yang menyombongkan diri akan direndahkan. Lalu kita bisa lihat di dalam Daniel Fatsal 6,
Itu seperti gambaran cermin daripada Daniel pasal 3. Kalau Daniel pasal 3, Daniel dan sahabat-sahabat Daniel, bukan Daniel ya, tapi sahabat-sahabat Daniel dibebaskan dari dapur api. Pasal 6, Daniel yang dibebaskan dari gua singa. Itu lihat dia punya apa? Hubungannya. Lalu pasal 7, Daniel pasal 7 bicara tentang apa? Bukan lagi mimpi Nebukadnezar, tapi penglihatan Daniel tentang 4 kerajaan. Sekali lagi tentang 4 kerajaan itu mirror atau cermin dari pasal 2 itu ada di pasal 7. Dan kemudian kita lihat bagaimana solusi yang terjadi dalam kitab Daniel. Mula-mula umat-umat Tuhan dikalahkan. Mula-mula bait suci itu dihancurkan, dirubuhkan. Tapi kemudian kita lihat bagaimana nubuatan dari Daniel pasal 8 sampai 12. Kita melihat bagaimana bait suci itu akan dipulihkan. Dan umat Allah dilepaskan. Umat Allah dilepaskan. Itulah gambaran daripada Daniel patsalnya ya, dari seluruh pasal 1 sampai pasal 12. Lalu kalau Daniel pasal 4 menjadi pusat pelajaran kita lihat ada pendahuluan ya. Ini menurut Andrews Bible Commentary ya. Pendahuluannya ada Daniel 4 ayat 1 sampai 3, lalu ada mimpi Raja Nebukadnezar. Lalu kemudian Daniel memberikan isi dari mimpi Raja Nebukadnezar. Lalu mimpi Raja Nebukadnezar diinterpretasikan. Lalu terkabulnya mimpi Raja Nebukadnezar. Itulah pembagiannya. Mari kita langsung lihat apa yang dinyatakan dalam Daniel 4 ayat 1 sampai 3. Dimulaikan dengan satu hal yang sangat baik. Keadaan Raja Nebukadnezar itu sangat baik. Apalagi kalau kita lihat apa yang setelah terjadi dengan mimpinya yang dia sudah diinterpretasikan oleh Daniel, lalu kemudian disambung bagaimana Raja Nebukadnezar sendiri melihat melihat Sadrak, Mesak dan Abednego itu keluar dari dapur api dari Daniel pasal 3, dan dimulaikanlah Daniel pasal 4 bagaimana Raja Nebukadnezar berbicara. Dia katakan, dari Raja Nebukadnezar. Cukup menarik. Kata dari ini menunjukkan bahwa inilah satu dan hanya satu-satunya bagian dari kitab suci. Daniel pasal 4 pada umumnya. Daniel pasal 4 itu adalah satu-satunya isi kitab suci yang ditulis oleh seorang raja kafir. Ya, ditulis oleh seorang raja kafir dengan bahasa Aramaik. Ya, tiba-tiba bahasa Daniel pasal 1 sampai 3 dalam bahasa Ibrani. Daniel pasal 4 ya Daniel pasal 1 dan 2 itu sudah dimulaikan dengan apa? Dengan bahasa Ibrani, tapi kemudian mulai dengan bahasa Aramaik, bahasa universal. Termasuk juga Daniel pasalnya yang keempat ini ya. Jadi itulah dikatakan dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang diam seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan. Wah, dia mulai memaklumkan. Tanda-tanda dan mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya. Dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Tanda-tanda mimpi yang dia diinterpretasikan oleh Daniel dalam Daniel 2. Bagaimana dia lihat mujizat. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur api, keluar, dan lain sebagainya ya. Betapa besarnya tanda-tandanya Allah daripada Daniel. Hebat sekali mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Kita lihat ya. Ini pesan universal dalam bahasa Aramaik, bahasa internasional saat itu ya. Pesan universal dari raja kafir yang pada akhirnya mengakui kebesaran Allah dengan bahasa universal, bahasa Aramaik. Dia katakan apa? Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Dia bicara tentang peace. Dari bahasa Aramaiknya itu shalom. Bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani itu shalom, tapi bahasa Aramaik shalom. Ini nggak beda-beda jauh ya, nggak beda-beda jauh. Tapi shalom atau bahasa Ibraninya shalom. Bertambah-tambahlah damai atau kesejahteraanmu. Apalagi? Aku berkenan memaklumkan. Aku berkenan memaklumkan. It is good to declare. Raja kafir yang tidak tinggal diam dan mau untuk bersaksi tentang Allah ya. Tentang apa? Apa yang dia saksikan? Dia menyaksikan tentang tanda-tanda dan apa? Mujizat-mujizat yang telah dilakukan ya, kepadaku. Ya. Dia saksikan tentang apa? Bahwa Raja mengakui dan menyaksikan secara pribadi. Dia menyaksikan, bukan hanya dengar. Dia menyaksikan secara pribadi tanda dan mujizat Allah. Ya. Coba kita lihat. Pada saat Firaun saja. Kita lihat ya. Firaun itu dan Nebukadnezar itu sama-sama mengalami tanda yang mujizat. Tanda-tanda mujizat ya. Misalnya, keras kepalanya juga dimulaikan. Firaun ya, dalam Keluaran 5 ayat 2 dikatakan, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Tidak kenal aku Tuhan itu. Wah, hebat sekali Firaun. Dan itu juga mulanya itu Nebukadnezar juga memiliki hal yang sama ya, memiliki sikap yang sama.
dengan Firaun pada saat sebelum dia pada saat dia menantang Sadrak, Mesak, Abednego, yang dia katakan untuk masuk dalam dapur api, tapi mereka nggak mau. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Dia menantang Sadrak, Mesak, Abednego. Dia katakan apa? Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Waduh. Sebelum mereka mau masuk dapur api, raja terlebih dahulu bilang, siapa yang bisa melepaskan kalian dari dapur api? Tapi kemudian dia melihat. Jadi raja mengakui dan menyaksikan secara pribadi kerajaan Allah yang kekal. Dan bedanya dia dengan Firaun tidak terima, walaupun sudah ada tanda dan mujizat. Tetapi puji Tuhan, Nebukadnezar menerima ya. Dan secara pribadi menyatakan kerajaan Allah itu apa? Yang kekal, bukan kerajaannya dia yang kekal. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, dia kemudian mendapatkan mimpi. Aku, ayat 4 dan 9. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang. Ya, tenang dan senang. Kenapa? Tidak ada lagi peperangan. Sudah damai semuanya. Dia seperti akan-akan, saya tidak ada lagi yang mau melawan saya. Jadi merasa aman dan nyaman. Tapi hati-hati, pada saat kita merasa aman dan nyaman, seringkali disitulah kesombongan masuk ya, dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak lagi harus bergumul dengan kehidupan, disitulah setan dapat masuk dan menggoda. Jadi dalam keadaan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku, lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Ya. Mimpi yang mengejutkan, menggelisahkan. Ya. Tapi bedanya dengan Daniel pasal 2, dia tahu mimpinya itu apa. Ya. Bedanya di Daniel pasal 2 dia nggak bilang ke orang-orang apa mimpinya, dia bilang dia melupakan atau samar-samar. Tapi di sini mimpinya itu dia tahu sekali ya. Aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang yang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu, arti mimpi, bukan hanya kalau Daniel pasal 2 apa mimpinya, apa artinya. Tapi di sini cuma apa artinya. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan pada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Maknanya tidak dapat diberikan kepadaku. Ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltsasar, kepala orang-orang berilmu. Aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan, inilah mimpiku. Ya. Inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Ceritakanlah kepada. Jadi dia minta, dia tahu mimpinya apa. Dia panggil orang-orang yang dipanggil ahli-ahli itu juga bukan diancam untuk dihukum mati seperti Daniel pasal 2. Jadi ini dua mimpi yang berbeda ya. Ya. Jadi dia apa? Dia panggil Daniel. Kenapa dia panggil Daniel terakhir ya? Karena dia coba dulu yang lain-lainnya. Karena dia pikir ya mungkin gampang lah mendapatkan arti ya. Tapi ternyata nggak gampang. Makanya Daniel kepala itu yang muncul belakangan ya. Kepala para ilmuwan muncul ke belakangan ya. Jadi kemudian apa yang dikatakan? Ayatnya yang ke-10 sampai 12 itulah mimpinya dia nyatakannya. Di tengah-tengah bumi ada sepotong pohon yang sangat tinggi. Tengah-tengah ada pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit. Waduh. Pohon yang mencoba untuk menyamai yang maha tinggi. Seperti Menara Babel yang mau menyamai yang maha tinggi ya. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Dia menjadi pengayom bagi semua yang hidup ya. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di daan-daannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Jadi mimpi ini gampang, istilahnya tidak. Kenapa? Karena Alkitab juga sudah menyatakan ya bahwa pohon tinggi itu melambangkan apa? Pohon tinggi itu melambangkan kesombongan manusia, ya, kesombongan manusia. Mazmur 34 ayat 35 berbicara, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Jadi orang yang pohon-pohon yang tinggi itu adalah melambangkan orang-orang fasik yang apa? Yang sombong ya. Jadi pohon dan orang yang sombong itu seringkali disamakan ya. Tingginya sampai ke langit seperti saya katakan tadi, seperti orang-orang yang berada di lembah Shinar
yang membangun menara Babel, apa yang mereka katakan? Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, yang tingginya sampai ke langit. Kalau dalam Daniel 4 pohon tersebut, dalam Kejadian 11 ayat 4, menara itu tingginya, puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Wah, yang tinggi-tinggi, yang ingin yang mencapai hanya yang tinggi-tinggi begitu ya. Inilah yang terjadi ya, menara Babel, pohon yang melambangkan Nebukadnezar. Jadi pohon yang sangat tinggi itu melambangkan ego Nebukadnezar yang sangat Yang sangat tinggi. Apa yang terjadi dengan orang yang sombong? Kita sudah lihat, sombongan itu akan dipotong ya. Potong oleh Tuhan. Ayat ke-13 dan 14. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga. Ada seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Wah, seperti menara Babel, Tuhan yang turun. Mereka ingin mencapai Tuhan. Ya, manusia ingin mencapai menjadi seperti Tuhan, tapi Tuhan terlalu kecil kalian, biar aku yang turun ya, biar aku yang turun. Jadi seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dandannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Seorang penjaga ya, yang terjaga, yang terbangun ya. Mazmur 121 ayat 4 berbicara tentang sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini dapat menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada penjaga Israel, dapat menunjuk pada malaikat atau kepada Allah sendiri yang selalu menjaga ya, menjaga umat-umatnya. Jadi penjaga itu dapat merujuk pada Allah atau malaikat ya. Jadi dengan kata poin kedua kita bisa lihat juga bagaimana ia berseru dengan nyaring. Ingat pada saat Alkitab bicara tentang seruan yang nyaring seperti malaikat yang pertama berseru dengan suara yang nyaring, itu ada apa? Ada unsur penghakiman. Pada saat malaikat yang pertama dengan suara nyaring itu penghakiman, demikian juga dengan ini. Setiap kali Allah harus berteriak, artinya penghakiman itu sudah sudah sampai ke takhta Allah. Dosa manusia itu sudah sampai ke leher Allah dengan kata lain ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan ia, malaikat tersebut, berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia. Apa yang terjadi dengan pohon yang harus ditebang oleh Allah ini? Karena kesombongannya yang terbanglah pohon ya. Dalam Kejadian 11 ayat 7 katakan, baiklah kita turun. Seperti Nebukadnezar, kesombongan itu harus dipotong. Itu sama seperti bagaimana Tuhan turun kepada orang-orang yang mendirikan menara Babel dalam Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan, memotong ya. Memotong bahasanya dengan kata lain ya. Kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Jadi inilah ya, kesombongan manusia itulah yang akan membawa penghukuman dari Tuhan juga ya. Kesombongan manusia yang menyebabkan mereka harus mendapatkan penghukuman. Harus mendapatkan penghukuman. Penghakiman Allah tidak pernah diam-diam. Allah sangat jelas. Dia harus berteriak. Dia tidak diam-diam untuk mengemukakan penghukumannya. Dia dengan suara keras. Ya, dengan suara keras. Ayat 15, ayat 16 sampai 16. Tetapi biarkanlah tunggalnya. Biarlah ada yang tersisa. Biarlah tunggalnya tinggal dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, kalau Mazmur 149 ayat 8 katakan apa? Itu untuk membelenggu raja-raja. Mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Itu gambaran bagaimana penghakiman Allah ya, yang mengikat ya. Jadi terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang yang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Ayat 16. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Hati manusia menjadi hati binatang. Artinya status Anda itu dijatuhkan oleh Tuhan. Diturunkan oleh Tuhan. Status dari manusia menjadi binatang. Hati manusia menjadi hati binatang. Status jatuh akibat kesombongan. 7 masa atau 7 tahun. Angka 7 dalam kitab Daniel kembali berhubungan dengan penghukuman. Api dipanaskan pada saat Nebukadnezar ingin memanaskan api untuk masukkan Sadrak, Mesak, Abednego. Bukan 3 kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali, 7 kali. Itu melambangkan apa? Memang penuh penghakiman tersebut. Ya. Api itu dipanaskan, penghukuman itu penuh. Ya. Itu dalam Daniel 3 ayat 19. Dan 70 tahun penawanan di Babel, kelipatan dari 7. Dalam Daniel 9 ayat 2 menandakan apa ya? Penghukuman ya.
yang penuh, penghukuman yang penuh. Jadi 7 masa. Selain itu mungkin ada penulis Yahudi yang bernama Rasi yang katakan bahwa 7 tahun hukuman bagi Nebukadnezar itu adalah 7 tahun yang kembali untuk membangun, bukan untuk Ka'bah diruntuhkan seperti saya katakan tadi ya. 7 tahun Ka'bah itu dibangun setelah penawanan di Babel, ya, setelah. Jadi itu interpretasi mereka, itu cuma catatan, itu bukan. Tapi poinnya yang lebih pasti bahwa 7 tahun itu karena apa? Melambangkan angka lengkap, angka yang lengkap yang terjadi. Ayat 17. Kita ini adalah menurut putusan para penjaga, ya, dalam mimpinya itu dikatakan oleh Nebukadnezar, ya. Kita ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu, supaya semua manusia tahu bahwa apa? Bahwa yang maha tinggi berkuasa. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan-kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Untuk kedudukan. Jadi kemudian kalimat yang sama ini, hampir sama ini tentang berkuasa itu, diulangi juga dalam Daniel 4 ayat 25. Demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Ini interpretasi Daniel kepada Raja Nebukadnezar, ya. Hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa. Berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi itulah, ya. Dia menyatakan apa? Maha tinggi yang apa? Yang berkuasa. Jadi inti mimpi. Inti mimpi yang diberikan dan diungkapkan oleh Nebukadnezar adalah bahwa apa? Bahwa Allah itu berkuasa. Mimpi yang tidak sukar untuk diinterpretasikan. Artinya sudah diberikan, ya. Itulah kemudian, ya. Yang kemudian Daniel katakan, ya. Ya Tuanku Raja. Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Tetapi setelah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Pada saat mimpi Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal 2, itu sudah dinyatakan. Jadi Raja Nebukadnezar pada saat Daniel pasal 4 itu sudah tidak perlu bertanya lagi bahwa Daniel dalam mimpinya yang pertama tentang patungnya itu sudah dinyatakan tentang apa? Kekuasaan itu terbatas. Kekuasaan manusia, kebesaran manusia itu sangat-sangat terbatas. Allah memang yang berkuasa yang untuk mengangkat, ya, dan menurunkan. Lukas 1 ayat 52 sudah menyatakan ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan Allah meninggikan orang-orang yang rendah. Mazmur 113 ayat 7-8 dikatakan ia menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukan orang yang miskin tersebut dari dalam lumpur, untuk apa? Untuk mendudukan dia bersama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Jadi Allah yang mengangkat dan menurunkan, ya. Lalu setelah raja, ya, ini kita kembali, ya. Ini kembali sebelum Daniel memberikan interpretasi, ya, atau memberikan makna. Pada saat raja baru saja menyatakan mimpinya, berdirilah Daniel, ayat 19. Berdirilah Daniel yang namanya Belsasar. Tercengang beberapa saat, ya. Tercengang, bukan apa, tertegun atau aduh kaget gitu. Aduh, kenapa ini mesti terjadi kepada raja, ya, di kata lain, ya. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Lalu berkatalah raja kepada Daniel, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar kemudian menjawab, Daniel kemudian menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya itu atas seteru musuh Tuanku. Jangan sampai itu kena kepadamu. Kenapa Daniel itu tercengang? Ya, kenapa? Karena seringkali pembawa kabar baik itu seringkali orang pikir berbahaya, ya. Tapi mungkin bukan karena Daniel takut mati. Saya percaya bukan karena poin yang pertama ini, ya. Ada yang katakan, oh Daniel terkejut, tercengang karena dia takut mati. Raja akan bunuh dia karena membawakan kabar baik tentang kejatuhan raja. Oh bukan. Poin kedua yang saya percaya itu yang lebih interpretasi kedua yang lebih tepat, yaitu bahwa apa? Karena kedekatan kasih sayang Daniel terhadap Raja Nebukadnezar. Kedekatan Daniel dan Raja. Kemudian Daniel memberikan arti mimpi Raja. Daniel 4 ayat 27. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada Tuanku. Dikatakannya, Tuanku, ini oleh sebab apa? Oleh sebab Tuhan akan memotong pohon itu Tuhan. Tuanku lah pohon tersebut, ya. Jadi dikatakan apa? Biarlah nasihatku ini berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa. Dosa apa? Kita lihat, ya. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku
dilanjutkan. Ya. Apa hubungannya? Kenapa ini bicara tentang belas kasihan? Kenapa bukan bicara tentang kerendahan hati? Ya. Kenapa ini berkata bahwa kesalahan kita, bukan kesalahan ini kesombongan, bukankah kesombongan itu ya kita merendahkan diri kita, tapi kerendahan hati itu harus ada manifestasinya. Kerendahan hati itu manifestasinya adalah kesombongan itu berpusat kepada diri kita, kerendahan hati itu berpusat kepada orang lain. Ya. Kalau ketinggian hati berpusat pada diri kita, kerendahan hati akan berpusat pada orang lain. Apa yang dapat kita lakukan pada orang lain? Belas kasihan terhadap orang yang tertindas, ya. Menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tertindas, melakukan keadilan, ya. Itu sebabnya dalam Mika 6 ayat 8 katakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Selalu kerendahan hati itu dihubungkan dengan apa? Keadilan, seperti kepada Nebukadnezar dikatakan, ya, mencintai kesetiaan, ya. Itu dihubungkan juga dengan kerendahan hati, ya, kerendahan hati di hadapan Allah. Mencintai kesetiaan, mencintai kesetiaan artinya itu love mercy, mencintai belas kasihan, mencintai belas kasihan. Itulah sebabnya dalam Daniel 4 ayat 27 katakan apa? "Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan kepada tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan." Berlaku adil, Mika 6 ayat 8. Daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan. Ya, mencintai itu love mercy, belas kasihan, mencintai kesetiaan dalam kitab Mika terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Dan di mana kerendahan hati di sini? Kalau tadi, ya, di mana kerendahan hati? Kerendahan hatinya apa di sini katakannya? Ini, ya, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Hidup dengan rendah. Jadi apa artinya kerendahan hati? Kenapa tidak dituliskan tentang kerendahan hati dalam kitab Daniel ayat 7? Daniel 4 ayat 27 maksud saya. Karena kerendahan hati yang dituliskan dalam kitab Mika ayat 6 itu ada apa, kan? Itu menerima nasihat. Kenapa seringkali kesombongan itu bukan hanya berlaku pada orang yang berkuasa, bukan hanya berlaku pada orang kaya, tapi juga dapat berlaku pada kita yang tidak punya apa-apa, mungkin tidak punya berkuasa. Itu terjadi pada saat kita tidak menerima nasihat Tuhan. Pada saat kita tidak menerima nasihat Tuhan, menerima nasihat firman Tuhan, kita pikir bahwa nasihat firman Tuhan itu hanya untuk orang lain, bukan untuk saya. Ya. Nasihat firman Tuhan yang tidak berkenan untuk kita, hanya bisa untuk orang lain, itu menunjukkan kesombongan kita. Kerendahan hati kita di hadapan Allah, apa manifestasi saudara dan saya memiliki kerendahan hati di hadapan Allah? Apakah kita berdoa dengan bongkok-bongkok, bersujud-sujud hanya di hadapan Allah? Melakukan nasihat Tuhan. Melakukan nasihat atau keinginan perintah-perintah Tuhan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Itulah sebabnya kerendahan hati tersebut. Jadi itulah sebabnya menerima nasihat inilah disebutkan oleh Robert Kiyosaki, dikatakan humility, kerendahan hati, dikatakan apa? Adalah langkah pertama, is the first step toward learning. Langkah pertama untuk dapat mempelajari sesuatu, mengetahui sesuatu. Ya. Firman Tuhan yang dapat kita kenal, miliki. Pertama kali kita harus memiliki kerendahan hati, mau untuk diajar. Ya. You cannot learn. Kita tidak dapat belajar until you are humble enough. Sampai kita semua memiliki cukup kerendahan hati untuk menyadari, to realize there is something for you to learn. Pada saat kita merasa berpikir bahwa kita sudah tahu semuanya. Nggak ada lagi yang kita nggak tahu, semua kita sudah tahu. Itu adalah satu tanda kita belum berkenan kepada Allah, ya. Kita belum memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Allah menginginkan, ya. Allah menginginkan bahwa kita mendengarkan firman-Nya, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Raja Nebukadnezar tidak mengindahkan mimpinya dan interpretasi yang diberikan oleh Daniel. Dan apa yang dinubuatkan tentang pohon yang harus ditebang terjadi. Selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Dia mengalami apa yang terjadi sesuai dengan mimpinya. Dia, banyak ahli katakan dia menjadi seperti orang yang kehilangan jiwanya, kehilangan mentalnya, mengalami mental health problem yang dialami. Menjadi seperti orang gila dia. Yang tidur di padang. Menjadi seperti binatang di padang. Nah, tapi
Setelah lewat waktu ditentukan, Daniel 4 ayat 34-36, kemudian dia katakan, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit setelah 7 tahun. Dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Ya. Kemasyuran kerajaanku. Inilah poinnya ya. Dia pada akhirnya mengakui bahwa Allah lah yang menjatuhkan. Allah yang menjatuhkan, tapi Allah yang menjatuhkan akan dapat menjadi Allah yang mengangkat kembali. Ya. Allah yang berkuasa, ya, menjatuhkan atau kembali memberikan kepada yang dikehendakinya. Ayat-ayat kita sudah pelajari tadi ya. Seperti Yesus memberikan satu perumpamaan ya. Yesus suatu perumpamaan dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang paling kecil ya. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Dikatakan dalam perumpamaan tersebut ya. Biji sesawi, mustard, itu adalah rerumputan tanaman. Ya. Ini rerumputan di taman. Ya, paling tinggi hanya 3 meter. Tapi kenapa Tuhan dikatakan ini jangan jadi pohon? Yang 3 meter, yang bersawi, atau apa namanya tadi saya katakan, yang rerumputan taman mustard ini, yang paling tingginya itu hanya 3 meter, di tangan Allah, rumput bisa menjadi pohon. Ya. Di tangan Allah, rumput bisa menjadi pohon. Itulah sebabnya, dalam Daniel 4 ayat 36-37, Raja katakan, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, meninggikan dirinya? Bukan. Aku memuji dan meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saya berdoa, saya berharap bahwa kita semua bukan hanya dapat berlaku adil kepada memperkirakan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain, ya bukan artinya hanya memperhatikan diri kita. Tetapi seperti yang dapat kita lihat dari pengalaman Raja Nebukadnezar, kecongkakan itu telah dia manifestasikan pada saat dia tidak mendengarkan nasihat Tuhan. Kiranya saya berdoa ya, kiranya saya secara pribadi, yang setiap malam hampir setiap malam ya, membawakan pekabaran ini. Biarlah firman itu menggugah dan merubah hidup saya. Dan kiranya firman ini juga dapat menggugah dan merubah hidup kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.